Sebelumnya nama saya Alinda Dian Maritza. Saya dari kelas 11 MIPA 3, absen nomor 8. Pada kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelumnya kita di sini mempunyai pengertian kerjasama ekonomi internasional. Nah, pengertian kerjasama ekonomi internasional itu adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan juga saling menguntungkan. Nah, selanjutnya yaitu kita mempunyai tujuan umum kerjasama ekonomi internasional. Nah, yang pertama yaitu mengisi kekurangan di bidang ekonomi. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan juga kemakmuran dunia. Yang keempat, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Lalu yang kelima, meningkatkan devisa negara. Nah, selanjutnya kita mempunyai badan-badan kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Nah, yang pertama, yaitu kita punya badan kerjasama regional. Nah, yang pertama itu ada ASEAN, di mana ASEAN ini adalah organisasi yang bertujuan untuk mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN, di antaranya ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Nah, pada perkembangannya, 5 negara Asia Tenggara lainnya itu berarti seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan juga Vietnam ikut bergabung dalam ASEAN. Nah, lalu yang kedua, yaitu ada AFTA, atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, yaitu forum kerjasama antar negara ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Konsep perdagangan bebas ini antara lain meliputi penghapusan atau penurunan tarif perdagangan barang sesama negara ASEAN sehingga menurunkan biaya ekonomi. Nah, lalu yang ketiga, yaitu ada APEC, di mana forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan juga investasi di antara sesama negara anggota. Nah, keberadaan APEC ini atas prakarsa Bob Hawke, yaitu tujuan dari APEC ini sendiri tertuang dalam Deklarasi Bogor pada tahun 1994, yaitu menetapkan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dari sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku paling lambat itu tahun 2020 gitu ya. Terus yang keempat yaitu ada Uni Eropa, di mana Uni Eropa ini yaitu organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Nah, pembentukan Uni Eropa ini berawal dari pendatangan Traktat Roma tentang pendirian komunitas energi atom. Nah, terus dan komunitas masyarakat ekonomi Eropa. Selanjutnya, kegiatan Uni Eropa ini pada awalnya hanya terbatas di bidang perdagangan saja. Nah, akan tetapi sejalan dengan pertambahan anggota Uni Eropa, berkembang pula bentuk kerjasama itu. Nah, kerjasama tersebut adalah dalam bidang ekonomi yang lebih luas, seperti kebijakan perpajakan, perindustrian, pertanian, dan juga politik. Nah, upaya ini dilanjutkan dengan membentuk pasaran bersama, sebuah perjanjian untuk menghapus halangan terhadap mobilitas faktor produksi sesama negara anggota Uni Eropa. Nah, lalu yang kelima yaitu ada EFTA, di mana EFTA ini didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerja sama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk ke dalam MEE. Nah, negara anggota EFTA ini terdiri atas Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan juga Portugal. Nah, lalu yang keenam yaitu ada ADB atau Bank Pembangunan Asia, didirikan pada tanggal 19 Desember 1966. ADB ini berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikan ADB ini untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka yang panjang serta bunga yang rendah.
Selanjutnya yaitu kita punya Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral. Ada 6. Yang pertama di sini yaitu IMF atau Dana Moneter Internasional, adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. Lalu yang kedua ada IBRD. IBRD ini dia berusaha mengumpulkan dana dari para anggota untuk dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan dana untuk pembangunan. Nah, pinjaman yang dibiayai oleh IBRD ini hanya ditujukan untuk proyek-proyek yang positif sebagai pengganti dari General Agreement. Terus General Agreement ini merupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang dibentuk pada tahun 1947 lalu. Tujuan didirikannya yaitu untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara dengan memperhatikan kepentingan negara yang melakukan transaksi perdagangan. Lalu yang ketiga yaitu ada IFC, di mana IFC ini merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC ini bertugas memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin pemerintahannya serta membantu menyalurkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Lalu selanjutnya yaitu ada ILO, di mana ILO ini dia bertugas mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. ILO ini dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa melalui Traktat Versailles pada tahun 1919. Nah, lalu yang kelima ada UNDP, yaitu organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang pastinya. Nah, lalu yang keenam yaitu ada UNIDO, yaitu organisasi pembangunan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang, yaitu dengan memberikan bantuan teknis, program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu kita punya dampak positif dan juga dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional ini terhadap perekonomian negara. Yang pertama kita bahas dulu yaitu dampak positif. Yang pertama dampak positifnya yaitu meningkatkan keuangan negara, di mana kerjasama ekonomi antar negara dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, salah satunya di bidang keuangan pastinya. Nah, melalui kerjasama ini, Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat lunak yang digunakan untuk pembangunan. Nah, dengan demikian, adanya pinjaman keuangan otomatis dapat meningkatkan keuangan negara. Lalu yang selanjutnya, yaitu membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Kerjasama ekonomi dapat menciptakan persaingan yang sehat di antara negara-negara anggota. Persaingan yang sehat ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan produsen tiap negara dalam menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara lain. Nah, keberhasilan bersaing suatu negara di tingkat regional dan internasional pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian negara yang bersangkutan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan investasi. Kerjasama ekonomi antar negara dapat menjadi cara menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Banyaknya investor yang mau menginvestasikan modalnya di Indonesia ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan juga pembangunan Indonesia. Selain itu, banyaknya investasi juga dapat menambah lapangan kerja baru sehingga jumlah pengangguran kita dapat berkurang. Nah, selanjutnya yaitu menambah devisa negara, di mana kerjasama ekonomi antar negara ini, khususnya di bidang perdagangan, dapat meningkatkan devisa negara. Devisa ini diperoleh dari kegiatan ekspor barang. Nah, semakin luas pasar, akan semakin banyak devisa yang diperoleh oleh negara, sehingga dapat memperlancar pembangunan negara. Lalu yang kelima, yaitu memperkuat posisi perdagangan. Persaingan dagang di tingkat internasional ini pastinya sangat berat ya. Nah, hal ini disebabkan adanya berbagai aturan dan hambatan perdagangan di setiap negara. Untuk itu, perlu adanya kerjasama ekonomi, sehingga dalam kerjasama tersebut perlu dibuat aturan perdagangan yang menguntungkan negara-negara anggotanya. Nah, dengan demikian, adanya aturan tersebut dapat memperlancar kegiatan ekspor maupun impor dan menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Akibatnya, posisi perdagangan dalam negeri kita semakin kuat.
Nah, selanjutnya kita bahas untuk dampak negatifnya. Nah, yang pertama yaitu ketergantungan dengan negara lain. Nah, banyaknya pinjaman modal dari luar negeri dapat membuat Indonesia selalu tergantung pada bantuan negara lain. Hal ini akan menyebabkan Indonesia tidak dapat mengembangkan pembangunan yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Sikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain, maka dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jika kebijakan yang diambil pemerintah mendapat campur tangan negara lain, maka hal ini dapat merugikan rakyat. Nah, lalu yang ketiga yaitu masuknya tenaga asing ke Indonesia. Uh, ahli teknologi alih teknologi ini yang timbul dari kerjasama ekonomi antar negara itu memberi peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Maka hal ini terjadi tenaga kerja Indonesia menjadi tersingkir dan dampaknya terjadi banyaknya pengangguran di Indonesia. Nah, lalu yang keempat yaitu mendorong masyarakat hidup konsumtif. Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor itu. Maka hal ini akan mendorong munculnya pola hidup yang konsumtif. Sehingga rakyat-rakyat Indonesia ini lebih banyak menggunakan produk-produk luar negeri daripada produk dalam negeri dia sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Nah, yang pertama yaitu ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini dia hanya melibatkan dua negara dan bersifat saling menguntungkan. Kerjasama ini bertujuan menjalin hubungan dua negara dan hubungan dagang dengan negara mitra. Sebagai contoh, misalnya Indonesia menjalin kerjasama dengan sebuah negara, misalnya dengan Rusia. Nah, dalam proses hubungan bilateral biasanya terdapat 3 motif, di mana yang pertama yaitu memelihara kepentingan nasional, yang kedua ada memelihara perdamaian, dan ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Lalu yang kedua ada kerjasama regional, di mana kerjasama regional ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan dari kerjasama regional ini disesuaikan dengan kepentingan tiap-tiap negara. Meskipun demikian, secara umum tujuan kerjasama regional ini untuk memajukan negara yang berada di satu kawasan atau wilayah. Sebagai contoh, misalnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini dia membentuk ASEAN. Nah, kerjasama regional ini dipengaruhi oleh faktor kesamaan latar belakang sejarah, letak geografis, dan juga teknik pemasarannya. Lalu yang ketiga ada kerjasama subregional. Kerjasama subregional ini merupakan bentuk kerjasama beberapa negara di kawasan subkawasan yang letaknya berdekatan secara geografis. Contoh kerjasama subregional ini yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, Malaysia, Thailand. Nah, contoh lainnya yaitu ada Benelux, kerjasama yang dibentuk Belgia, Nederland, atau Belanda, dan Luxembourg di kawasan Eropa bagian barat. Nah, lalu yang keempat, ada kerjasama antarregional. Kerjasama antarregional ini melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan negara-negara lain di kawasan yang berbeda. Seperti contoh kerjasama negara-negara ASEAN dan negara-negara mitra dagang, meliputi Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan juga New Zealand. Contoh lainnya adalah kerjasama negara-negara ASEAN dengan negara-negara Uni Eropa. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada kerjasama multilateral, di mana kerjasama multilateral ini makin berkembang karena pengaruh arus globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini memungkinkan terjalinnya konektivitas antar ruang dan waktu di dunia. Pada kerjasama ini seolah-olah tidak ada batas ruang dan waktu. Nah, kerjasama ini melibatkan banyak negara tanpa memandang batasan wilayah tertentu. Seperti contoh, misalnya itu WTO yang diikuti hampir seluruh negara di dunia. Nah, selanjutnya yaitu ada terjadi kerjasama ekonomi internasional ini. Yang pertama yaitu
terjadinya kerjasama akibat adanya perbedaan ya. Ada perbedaan dan ada akibat persamaan. Yang pertama kita bahas dulu akibat perbedaan. Nah, yang pertama itu perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda ya, baik dari segi jenis dan juga jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang memiliki sedikit sumber daya alamnya. Nah, dengan demikian, negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerjasama dengan negara yang kaya akan bahan baku industri dengan tujuan agar kebutuhan bahan bakunya dapat terpenuhi. Nah, lalu yang kedua ada perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman yang dihasilkan. Misalnya Indonesia dan beberapa negara lainnya yang beriklim tropis. Nah, curah hujan yang tinggi dan juga lahan yang subur maka akan menghasilkan padi, kopi, teh dan juga karet. Sedangkan negara-negara seperti di Eropa yang beriklim sedang tidak cocok ya untuk jenis tanaman tersebut sehingga mereka harus memperolehnya dari negara-negara tropis. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada perbedaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemampuan dan penguasaan iptek serta keterampilan antara satu negara dengan negara lainnya itu tidak sama. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, dan juga Jerman memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan negara-negara berkembang seperti di Afrika dan sebagian Asia. Nah, adanya perbedaan tersebut, negara-negara berkembang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara maju. Nah, lalu yang keempat yaitu ada perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi antara suatu wilayah negara dengan negara lain dapat memicu konflik antar negara, bahkan menjadi konflik internasional. Untuk meredakan konflik atau ketegangan, perlu adanya kerjasama sehingga tidak memperbesar konflik yang telah ada. Misalnya, negara seperti Hong Kong yang memisahkan diri dengan RRC yang berideologi komunis. Nah, memerlukan kerjasama dalam bidang politik dengan negara yang berideologi liberal seperti Amerika Serikat misalnya. Nah, hal ini perlu dilakukan agar masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan di meja perundingan gitu ya. Terus selanjutnya kita bahas lagi nih kerjasama antar negara akibat persamaan. Akibat adanya persamaan gitu ya. Yang pertama yaitu kesamaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara ini juga dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Misalnya beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Nah, lalu yang kedua ada kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis ya biasa kita sebut. Lalu negara-negara terletak di suatu wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sama sering mengadakan kerjasama untuk kepentingan wilayah dari masing-masing negara anggotanya. Misalnya nih, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu ada kesamaan ideologi. Negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi dapat mendorong suatu negara melakukan kerjasama. Sebagai contoh, NATO adalah kerjasama negara-negara di Atlantik Utara yang berideologi liberal. Nah, selain itu, negara-negara yang tidak memihak pada blok barat ataupun blok timur membentuk kerjasama dalam organisasi non-blok. Nah, lalu yang keempat itu ada kesamaan agama. Adanya persamaan agama juga dapat mendorong beberapa negara untuk bergabung dalam suatu organisasi, misalnya OKI, yaitu kelompok organisasi negara-negara Islam. Mereka bergabung dalam OKI sebagai respon atas peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang dilakukan oleh Israel. Nah, selanjutnya kita di sini juga punya manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan keuangan negara. Adanya kerjasama ekonomi internasional memudahkan penyaluran bantuan berupa pinjaman dana luar negeri. Bagi negara berkembang, dana pinjaman menambah keuangan negara. Dana pinjaman ini dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan fasilitas atau infrastruktur publik seperti Indonesia membutuhkan pinjaman luar negeri sebagai sumber penerimaan APBN. Lalu yang kedua, ada meningkatkan investasi, di mana kerjasama ekonomi internasional ini mendorong suatu negara berinvestasi di negara lain. Sebagai contoh, Indonesia dan Jepang nih sepakat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, maritim, dan juga sosial budaya. Makin besar
investasi Jepang, diharapkan makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing ekonomi. Wilayah Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam ini dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan ekonomi internasional. Nah, meskipun demikian, Indonesia perlu meningkatkan daya saing komoditas ekspornya. Peningkatan daya saing komoditas ekspor diharapkan mampu meningkatkan keuntungan dari kerjasama ekonomi internasional. Artinya, Indonesia perlu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi berkualitas ekspor. Dengan komoditas berkualitas, Indonesia dapat meningkatkan daya saing ekonominya. Nah, lalu selanjutnya yang keempat yaitu menambah devisa negara. Kegiatan ekspor impor tadi berpengaruh terhadap cadangan devisa negara. Nah, makin besar kinerja ekspor, cadangan devisa suatu negara maka akan bertambah. Dampaknya neraca perdagangan internasional akan mengalami kenaikan. Nah, bisa jadi neraca perdagangan akan mengalami surplus. Surplus ini diperoleh dari nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dari nilai impor. Nah, yang kelima yaitu memperkuat posisi perdagangan, yaitu kerjasama ekonomi internasional tidak bisa lepas dari kegiatan perdagangan antar negara. Negara-negara menjalin kerjasama ekonomi internasional mungkin memiliki posisi perdagangan yang kuat. Lalu selanjutnya yaitu mendorong transfer teknologi. Kerjasama ekonomi internasional berpeluang mendorong transfer teknologi di suatu negara. Sebagai contoh nih, investasi yang ditanamkan Jepang di Indonesia diikuti dengan penerapan teknologi modern. Penerapan teknologi ini membutuhkan tenaga ahli untuk mengoperasikannya. Akhirnya, tenaga ahli dari Jepang didatangkan ke Indonesia untuk mengajari tenaga kerja Indonesia. Dari proses inilah terjadi transfer teknologi yang berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Dampak positif lainnya, budaya kerja di Indonesia pun akan makin disiplin dan juga semakin efisien. Nah, selanjutnya yaitu nomor 7 ini ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional yaitu tadi ada ASEAN, terus ada PBB seperti IPRD, IMF, IFC, dan juga ILO. Terus ada juga lembaga-lembaga yang termasuk non-PBB yaitu ada OPEC, OECD, dan juga CGI dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, terus kita masuk nih ke poin yang terakhir yaitu faktor pendorong kerjasama ekonomi internasional ya. Nah, yang pertama itu ada kondisi iklim, kesuburan tanah, dan juga sumber daya alam ya. Kondisi iklim, kesuburan tanah, dan juga sumber daya alam ini setiap negara berbeda-beda. Negara beriklim subtropis memiliki lahan yang sesuai untuk kegiatan peternakan, misalnya ternak domba ataupun sapi gitu ya. Nah, bagaimana dengan beriklim subtropis memenuhi kebutuhannya terhadap hasil pertanian? Negara yang bersangkutan dapat berinvestasi atau juga melakukan perdagangan dengan negara yang beriklim tropis tadi untuk komoditas pertaniannya. Nah, negara beriklim subtropis dapat menjadi pemasok hasil peternakan. Misalnya nih, wool sebagai bahan baku industri tekstil di negara beriklim tropis. Nah, kerjasama ekonomi internasional juga diwujudkan dengan memberikan penyuluhan diversifikasi produk pertanian ataupun peternakan. Nah, lalu selanjutnya itu ada era globalisasi. Globalisasi telah berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat dunia ya. Globalisasi ini menyebabkan dunia seolah-olah tanpa sekat. Masyarakat dunia saling terkoneksi sehingga batas negara seolah-olah pudar. Kondisi ini mendorong terjalinnya hubungan ekonomi antar negara yang ditandai dengan pertukaran ilmu pengetahuan, faktor produksi, dan juga hasil produksinya. Nah, bahkan ya, pesatnya arus globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran budaya antar negara. Nah, gejala globalisasi ini juga terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, dan juga investasi. Nah, mengapa sih perkembangan zaman selalu diikuti globalisasi? Karena adanya arus globalisasi ini memungkinkan negara berkembang bekerja sama dengan negara-negara maju. Nah, melalui kerjasama ekonomi antar negara, maka tiap-tiap negara berpotensi melakukan transfer ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang biasa kita sebut dengan IPTEK ya. Nah, mempererat hubungan antar negara serta meningkatkan hubungan diplomasi antar negara. Nah, lalu yaitu ada sistem perekonomian. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara ini berpengaruh terhadap kerjasama antar negara, di mana kesamaan sistem ekonomi memudahkan tiap-tiap negara menjalin kerjasama ekonomi. Sebaliknya, perbedaan sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara dapat menghambat kerjasama ekonomi.
Nah, lalu selanjutnya yaitu ada ideologi dan sistem politik. Eh, Seperti contoh ya, Korea Selatan dan Korea Utara terletak di semenanjung Korea. Meskipun demikian, kedua negara memiliki hambatan dalam menjalin kerjasama karena ideologi dan sistem politik mereka yang berbeda. Nah, perbedaan ideologi antar negara tersebut dapat memicu permasalahan yang berujung pada konflik antar negara. Untuk meredakan konflik ataupun ketegangan antar kedua negara, maka diperlukan kerjasama dengan negara lain sebagai penengah. Nah, eh, beberapa faktor eh, beberapa faktor penghambat kerjasama ekonomi internasional dalam sistem politik ini yaitu adanya ancaman dan ketidakstabilan politik, terus perbedaan ideologi negara, lalu perdagangan yang cenderung merugikan negara lain, masalah kependudukan, serta sulit mengadaptasi teknologi modern. Terus yang terakhir yaitu ada letak geografis. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara akan membentuk kerjasama nih untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Contoh kerjasama ekonomi di Asia Tenggara antara lain ada ASEAN, AFTA, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara-negara anggota ASEAN. Kesamaan latar belakang, rumpun, dan juga kebudayaan antar negara mendorong terjalinnya kerjasama ekonomi internasional. Nah, baiklah, mungkin ini materi tentang kerjasama ekonomi internasional yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.